Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifal Adli Masubagia, mahasiswa KKN tematik dari kelompok T7232G Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunu Wicaksono, mahasiswa dari KKN tematik kelompok T32G UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang program kerja utama kami, yakni penyadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19 pada new normal. Sebelumnya, apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini biasanya dipanggil dengan novel coronavirus. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Lalu, apa itu COVID-19 atau infeksi virus corona? Nah, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina pada akhir Desember tahun 2019. Jadi intinya itu corona itu adalah virusnya, dan COVID-19 adalah penyakitnya yang ditularkan oleh virus corona. Nah, lalu sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk menyembuhkan COVID-19. Lalu bagaimana cara kita mencegah dan menekan penyebaran penularan COVID-19 ini? Salah satu caranya dengan melaksanakan new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal seperti aktivitas sebelum datangnya coronavirus ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Protokol kesehatan yang berlaku ini seperti physical distancing, social distancing atau sering kita sebut PSBB, terus mencuci tangan dengan sabun, kemudian selalu menggunakan hand sanitizer dan menyemprotkan desinfektan ke tempat-tempat yang sering disinggahi orang-orang. Nah, apa tujuan dari new normal? Tujuan dari new normal ini agar aktivitas sehari-hari masyarakat seperti sosial dan ekonomi ini bisa tetap berjalan. Namun, penyebaran COVID-19 ini tetap bisa dicegah dan ditekan menjadi lebih rendah. Kemudian WHO memperingatkan kita tentang pelaksanaan new normal ini. New normal harus dilaksanakan dengan patuh dan penuh pertimbangan, dan tentunya tanggung jawab individu dari orang-orang. Karena meskipun angka penyebaran COVID-19 ini telah menurun di dunia maupun di Indonesia, kita nggak boleh senang dan terlalu beryuforia berlebihan, karena masih ada potensi penyebaran virus yang bahkan jumlahnya dapat meningkat lebih tinggi dari penyebaran sebelumnya. Karena kita berkaca pada pandemi yang pernah terjadi di dunia ini, yakni flu Spanyol pada tahun 1918, di mana ketika itu flu Spanyol telah menginfeksi hampir sepertiga penduduk di bumi. Dan flu Spanyol ini menyebabkan 40 sampai 50 jiwa tewas saat itu. Karena kita ketahui flu Spanyol ini mengganas ketika second wave atau gelombang kedua datang, dan gelombang kedua dari flu Spanyol ini datang bersamaan saat orang-orang saat itu mengira bahwa pandemi flu Spanyol telah berakhir.
Nah, itu yang kita takutkan ketika euforia atau kesenangan berlebihan karena penerapan new normal yang berarti pelonggaran PSBB dan pembukaan tempat lockdown ini bisa menyebabkan second wave atau gelombang kedua COVID-19 ini bisa terjadi kapan saja. Nah, kemudian second wave ini dapat terjadi apabila salah pengertian masyarakat tentang pelaksanaan new normal. Salah satunya adalah anggapan masyarakat tentang new normal, yaitu new normal adalah kembali kepada kehidupan normal. Padahal itu salah, karena yang sudah saya jelaskan tadi, new normal yaitu kembali kepada aktivitas normal namun dibarengi dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang kedua adalah euforia yang berlebihan atau rasa senang karena menganggap COVID-19 ini telah menurun dan hampir usai, padahal ternyata belum, sehingga masyarakat mulai melalaikan dan menyepelekan protokol kesehatan yang berlaku, seperti sudah tidak pernah menggunakan masker ketika bepergian dan tidak pernah mencuci tangan setelah pergi-pergi ke tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya adalah level risiko terpapar COVID-19. Nah, data ini didapat dari tim riset LifePol dengan pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak Dr. Tri Yunis Wahyono. Dapat kita lihat di sini bahwa level risiko terpapar COVID ini seperti aktivitas sehari-hari kita, seperti olahraga atau kegiatan fisik pada bidang kesehatan dan rekreasi liburan dan aktivitas ibadah. Olahraga dan kegiatan fisik di lokasi indoor atau tertutup di suatu ruangan bersama orang lain atau beramai-ramai ini memiliki risiko yang tinggi saat kita taat protokol kesehatan, dan menjadi sangat tinggi ketika kita tidak taat protokol kesehatan. Karena kita ketahui saat kita di dalam suatu ruangan bersama orang lain ini sirkulasi udara tidak seperti di luar ruangan dan hanya melalui ventilasi udara, dan diperparah dengan suatu air conditioner di mana udara di dalam ruangan itu hanya berputar-putar saja dan tidak terdaur ulang oleh udara-udara yang berada di luar. Kemudian olahraga di lokasi outdoor atau terbuka atau seperti di lapangan bersama orang lain atau beramai-ramai ini memiliki risiko terpapar COVID-19 yang sedang saat kita taat dengan protokol kesehatan, dan menjadi tinggi ketika kita tidak taat protokol kesehatan. Nah, kita ketahui bahwa walaupun kita olahraga outdoor di luar ruangan seperti berolahraga sepak bola di lapangan dan bersepeda bersama di jalan, nah itu tetap ada risiko terpapar COVID-19. Selanjutnya, olahraga di lokasi outdoor atau terbuka dilakukan dengan sendiri, seperti bersepeda, jogging, dan yoga. Nah, ini memiliki risiko yang rendah saat kita taat protokol kesehatan, dan menjadi risikonya sedang saat kita tidak taat dengan protokol kesehatan. Nah, lalu di bidang kesehatan
berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya ini memiliki risiko terpapar COVID-19 yang tinggi, walaupun kita taat dengan protokol kesehatan dan menjadi sangat tinggi ketika kita tidak taat protokol kesehatan. Kita ketahui juga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas itu menjadi tempat orang-orang yang notabene memiliki penyakit atau memiliki riwayat sakit berlalu lalang. Nah, tentu saja itu penyakit itu bisa menularkan ke kita melalui udara ataupun sentuhan atau droplet dari air liur yang terkena tubuh kita. Kemudian perawatan di klinik gigi atau mata. Nah, sama halnya dengan berkunjung di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, perawatan di klinik gigi dan mata ini memiliki risiko yang tinggi dan sangat tinggi ketika kita tidak taat protokol kesehatan. Kemudian perawatan di klinik kecantikan atau salon. Level risiko terpaparnya sedang walau kita taat protokol kesehatan, dan menjadi tinggi saat kita tidak taat protokol kesehatan. Lalu pada saat kita berekreasi atau berlibur, hiburan indoor, berlibur pada tempat indoor atau tertutup yang padat massa seperti di mall, bioskop, dan lainnya, ini memiliki resiko terpapar COVID-19 yang tinggi walau kita taat protokol kesehatan, dan menjadi sangat tinggi ketika kita tidak taat protokol kesehatan. Sama halnya dengan berlibur di tempat outdoor atau terbuka yang padat massa atau ramai seperti di konser, pameran, dan lainnya, memiliki risiko yang tinggi dan sangat tinggi. Lalu wisata outdoor atau di luar ruangan yang tidak padat massa atau cenderung sepi seperti di taman atau di pantai atau di gunung, ini memiliki risiko yang rendah ketika kita taat dengan protokol kesehatan, dan menjadi sangat tinggi ketika kita tidak taat protokol kesehatan. Nah, menjadi sangat tinggi ini dikarenakan kita tidak tahu sebelumnya apakah tempat ini didatangi oleh orang-orang yang memiliki penyakit COVID-19 ataupun tidak. Nah, itu juga menjadi risiko ketika kita berlibur di tempat outdoor walaupun tidak padat massa. Dari hal tersebut memang tidak disarankan pada saat ini kita melakukan kegiatan berekreasi atau berlibur terlebih dahulu di saat pandemi saat ini. Kemudian beribadah di tempat umum. Beribadah di tempat umum ini memiliki level risiko terpapar COVID-19 yang sedang saat kita taat protokol kesehatan, dan menjadi sangat tinggi ketika kita tidak taat protokol kesehatan. Beberapa tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan pura sudah mulai dibuka untuk umum saat ini dengan beberapa petugas kesehatan yang selalu siap menjaga protokol kesehatan di tempat ibadah tersebut, seperti mengecek suhu dan memberikan hand sanitizer, dan mewajibkan para jamaahnya menggunakan masker. Namun tetap saja ada risiko tertular COVID-19 bagi kita. Kemudian beribadah di tempat umum khusus warga sekitar. Nah, maksud tempat ibadah khusus warga sekitar ini adalah tempat ibadah yang lokasinya adalah dekat atau tidak jauh dari rumah tempat tinggal kita, seperti masjid atau gereja yang
satu lokasi RT atau dusun atau kampung dengan rumah kita. Nah, ketika kita beribadah di tempat ibadah khusus warga sekitar, memiliki level risiko yang rendah ketika kita taat protokol kesehatan, dan menjadi tinggi ketika kita tidak taat protokol kesehatan. Yang terakhir yakni beribadah di rumah memiliki level risiko yang rendah, karena kita ketahui ketika kita beribadah di rumah sendiri, kita hanya bertemu dengan orang-orang terdekat kita seperti keluarga dan saudara-saudara kita. Kemudian adalah himbauan dari WHO maupun tidak taat dengan protokol kesehatan yang menjaga jarak, risiko terpapar COVID-19 dengan benar, sangat sering mencuci tangan dengan sabun, semakin cepat pandemi ini akan berlalu. Namun, kalau salah langkah, salah pengertian dan tindakan tentang new normal ini bisa menjadi bumerang bagi kita, seperti contohnya yaitu tadi mendatangkan second wave COVID-19 yang bisa lebih memperburuk keadaan di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana penularan COVID-19. Penularan COVID bisa melalui droplet atau percikan air liur ketika batuk, bersin, atau berbicara, kemudian menyentuh benda yang telah terkontaminasi oleh virus corona. Ya, dan yang ketiga itu ada kontak fisik dengan penderita melalui jabat tangan, berpelukan, dan kontak langsung lainnya. Kemudian ada gejala tertularnya COVID-19. Yang pertama itu adalah gejala umumnya. Gejala umumnya itu ada pusing, demam, pilek, sesak nafas, batuk, dan sakit tenggorokan. Kemudian jika kondisi kita menjadi lebih buruk, ini dapat menyebabkan pneumonia dan sindrom pernafasan akut, kemudian gagal ginjal, dan kematian. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana gejala tertularnya COVID-19 sehingga kita paham bagaimana untuk bersikap. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara pencegahan COVID-19 dalam menghadapi kebiasaan baru setelah adanya COVID-19. Yang pertama itu adalah mencuci tangan, kemudian ada jaga jarak, kemudian ada hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kemudian jika Anda demam, batuk, dan sulit bernafas, segera cari perawatan medis. Yang pertama, kita harus secara teratur dan menyuluh bersihkan tangan dengan alkohol atau dengan sabun, karena mencuci tangan bisa dapat mematikan kuman dan virus yang ada di tangan, sehingga ini bisa menekan penyebaran COVID-19. Kemudian itu pertahankan jaga jarak setidaknya 2 meter antara Anda dan siapa saja yang batuk atau bersin. Kemudian hindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut. Seperti yang kita ketahui, tangan dapat terkontaminasi dengan virus, sehingga jika kita menyentuh bagian wajah, dapat memindahkan virus dari tangan ke mata, hidung, atau mulut Anda. Karena kita dapat tertular virus corona melalui bagian mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan tangan kita dan hindari untuk menyentuh bagian wajah. Kemudian, jika Anda demam, batuk, dan sulit bernafas, segera cari perawatan medis. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah isolasi mandiri. Jika kondisi kita bertambah menjadi lebih parah, segera hubungi medis sehingga kita dapat perawatan yang lebih lanjut. Kemudian yang terakhir itu, yang paling penting adalah pakai masker. Mengapa kita harus memakai masker? Pemakaian masker ini dapat berguna bagi kita untuk menghambat, yang pertama itu untuk menghambat penularan virus corona. Masker dapat mencegah orang menghirup mikrodroplet yang berasal dari batuk dan bersin. Kemudian masker dapat melindungi diri dari orang lain yang sakit. Kemudian masker juga dapat membantu kita untuk mencegah agar kita tidak menyentuh wajah secara langsung. Sekian
presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.